Be phenomenal every day. Hai guys, di video mingguan kali ini saya akan membahas update market seperti biasa dan juga pandangan atau view di saham-saham siklikal yang sekarang ini lagi booming ya. Nah, untuk yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu dari update market di mana IHSG di hari Jumat ditutup di level 7086 ya atau minus 1,3%. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, di hari Jumat ini turunnya cukup tajam. Dan penurunan ini disertai oleh keluarnya asing sebanyak 360 M di hari Jumat. Walaupun selama satu minggu ini asing masuk sebanyak 478 M ya. Nah, kalau kita cermati, keluarnya asing ini sebenarnya sangat rasional ya. Karena mereka lebih untuk mengamankan profit sekaligus mereka berjaga-jaga terhadap meeting FOMC yang akan dilaksanakan tanggal 14 hingga 15 Juni nanti ya. Minggu depan. Jadi ini kan membahas tentang suku bunga ya yang kemungkinan akan naik 50 basis poin, di mana kalau itu terjadi kemungkinan para investor-investor yang besar akan melakukan rebalancing portfolio dari aset-aset yang beresiko, salah satunya adalah pasar saham ya, menuju aset-aset yang relatif lebih aman seperti obligasi. Seperti itu. Jadi asing take profit dan mereka wait and see terlebih dahulu bagaimana kondisi market. Nah, ini sejalan dengan yang di video minggu lalu saya sempat bilang bahwa kita juga harus melihat terus ya pergerakan asing karena FOMC ini dampaknya akan cukup signifikan kalau sampai terjadi aliran keluarnya dana oleh asing secara terus-menerus. Tapi seumpama nanti ternyata asingnya tidak keluar dari IHSG, bahkan masih masuk ya, tentu IHSG kita masih akan tetap, kemungkinan masih akan tetap naik ya. Tapi kalau asingnya ternyata tanda-tandanya sudah keluar ya, nah itu teman-teman juga harus hati-hati. Memasuki Q3 ini cukup rawan sih, kalau saya lihat seperti itu. Dan untuk teman-teman juga, nah saham batubara, futures batubara sekarang ada di level 350 untuk kontrak Juli ya. Dan ini sudah mulai ada tanda-tanda minus ya. Walaupun kita kan nggak bisa tahu pasti ya pergerakan batubara ini ya. Karena ini juga ada dipengaruhi oleh perang Rusia-Ukraina ya. Dipengaruhi oleh supply dan demand segala macam. Nah, untuk pembahasan saham siklikal yang pertama saya akan bahas dari sektor batubara ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang ini kan 350-an dan saham batubara yang favorit biasanya kan ada dua, antara ITMG dan PTBA. Kalau kita lihat secara singkat, kelihatannya saham ITMG ini sekarang ini lagi sangat murah dengan PI cuma 3 kali. Begitu pula dengan si PTBA ya. PTBA PI-nya 4,9 kali. Di mana kalau teman-teman cermati sebelumnya PI-nya ini masih di angka ini ya, 14, 6, 9, 7, 13 ya. Terus ini pernah sekali di angka 4 kali ya, 3,9 dan ini sekarang ada di 4,9. Tapi teman-teman jangan terkecoh ya dengan hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena contohnya misalnya ITMG. Dia PI-nya kan 3 kali. Kalau ada teman-teman yang beranggapan begini, oke, saya mau beli ITMG ya, di PI 3 kali, berharap nanti dia akan naik ke PI misalkan 6 atau 10 kali. Seperti itu, contohnya misalkan. Artinya dia akan harganya lipat ya, kali 2 atau kali 3. Teman-teman harus perhatikan juga bahwa batubara ini adalah saham yang siklikal atau yang berdasarkan siklus ya. Seperti ini. Nah, teman-teman lihat ya, ini adalah pergerakan dari futuresnya Newcastle Coal. Di tahun-tahun sebelumnya, harga coal itu hanya di bawah under 100 ya, under cepek. Nah, sekarang harga coal itu sudah menyentuh 394, bahkan sempat tembus di 400-an lebih ya. Ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi harga coal sampai sebegini ini sudah nggak masuk akal lah, ibaratnya seperti itu gitu. Jadi ini kenaikannya sangat ibaratnya euforia ya, luar biasa. Nah, memang hal ini menyebabkan laporan keuangan dari coal ini akan tentu membaik semua.
Sebelumnya saya mempunyai pemikiran bahwa nanti Q2 ini kan laporan dari coal ini pasti bagus kan. Tapi kalau kita lihat tren, misalkan ini sampai terjadi pelemahan ya, terjadi pelemahan terus-menerus di harga futures batu baranya, katakanlah misalkan nanti turun terus hingga menyentuh 200-an atau 150, maka bisa dipastikan laba dari emiten-emiten batu bara juga nantinya akan tergerus gitu. Walaupun kita tidak tahu pasti ya kapan hal itu akan terjadi. Ini maksud saya ini kapan angka dari ya, futuresnya ini akan turun ya. Indeks batu bara ini kapan akan turun kita tidak tahu. Tapi hal itu sudah pasti akan terjadi karena ketika nanti supply dari batu bara itu sudah pulih, nah tentu akan membuat harganya juga akan turun. Kemarin kan kalau teman-teman ingat di tahun 2020 batu bara itu kan lagi hancur-hancurnya kan. Bahkan di Kalimantan sendiri itu tambang-tambang sudah banyak yang tidak beroperasi ya, nggak ada muatan segala macam. Kemudian ketika keran ekonomi mulai bergulir ya, demand batu bara itu tiba-tiba langsung melonjak luar biasa. Sehingga mengakibatkan harganya itu langsung terbang seperti ini. Nah ini kan sudah mulai COVID, hancur kan 2020, terus tiba-tiba langsung naik hingga sekarang di level hampir 400-an ini. Jadi saham-saham seperti ini, kalau misalkan teman-teman masih ada yang pegang ya, nah ini kita harus untuk trading ya, bukan untuk investasi dan berharap ini akan naik melipat ya. Karena kita lihat, oh ini ITMG PI-nya 3, nanti bisa jadi 6 atau 10. Nah, walaupun kita kan nggak bisa tahu 100% pergerakan harga saham, tapi secara logika ini sebenarnya susah kalau misalkan mau berharap hal seperti itu, karena ya itu tadi harga batu bara ini pasti akan koreksi karena ini sudah tidak wajar ya, sudah di angka 400-an. Itu untuk siklikal batu bara. Ingat teman-teman, jangan berinvestasi kalau dia sedang lagi di ujung ya. Kalau teman-teman hanya memanfaatkan momentum untuk trading jangka pendek itu nggak masalah ya, tapi kalau untuk di hold di harga ujung ketika ini terseret turun, wah itu sakitnya bisa luar biasa seperti itu ya. Kemudian saham siklus kedua yang saya akan bahas adalah SMDR. Nah ini SMDR ini juga banyak ya, cukup banyak grup-grup itu yang membahas ini. Dan kita bisa lihat secara fundamental, kalau kita lihat secara polos-polosan seperti ini ya, terlihat sangat amat murah ya. Wah ini PI-nya cuma 3 kali ya, bersama ya ceritanya seperti tadi. Book value-nya 1,5, ini masih ya, masih normal. PI-nya ini yang nggak normal ya, 3,5 kali. Sekarang harganya 3570, sempat menyentuh level 4 ribuan kan. Nah, apakah ini dengan PI 3, apakah bisa dia ke PI 9 atau kali 3? Nah, di saham memang tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Tapi ceritanya hampir sama seperti saham siklus batu bara tadi ya. Kenaikan laba yang luar biasa yang menyebabkan PI-nya dia itu bisa rendah seperti ini. Karena kejadian yang langka yaitu pandemi kemarin kan. Jadi ketika pandemi itu terjadi kan ekspor impor dunia ini kacau kan. Banyak negara-negara lockdown ya. Jadi satu negara mau kirim itunya nggak bisa. Dan saat itu langsung banyak kontainer-kontainer tuh yang berhenti gitu loh. Dan ketika keran ekonomi dibuka, loh ini kontainernya kehabisan karena masih ada di negara sebelah. Seperti itu ya. Jadi ketika dia kirim waktu ekspor terus dia kena lockdown. Nah, kan kontainernya lagi di seberang kan. Sedangkan di dalam negeri ini mau kirim loh, ini kontainernya jadi terbatas. Seperti itu, sehingga menyebabkan ketika ekonomi sudah mulai berputar, orang mau berebut, itu ada keterbatasan atau kelangkaan dari kapal dan kontainer ini. Sehingga harga freight ya, istilahnya itu freight, itu naik gila-gilaan. Ini teman-teman, biaya angkut kontainer itu istilahnya adalah freight, itu naik hingga mencapai sekitar 500%-an. Nah, itu yang menyebabkan, sehingga labanya itu sekarang terlihat luar biasa dari perusahaan SMDR, 3,3 triliun. Tapi sekali lagi, hal ini sifatnya temporary. Jadi jangan kita berinvest ketika saham itu harganya
sedang seperti ini gitu loh. Apakah mungkin dia bisa naik lagi ke 4.000 ke 5.000? Ya mungkin. Kalau kita bilang mungkin ya mungkin saja. Tapi tidak bijak kalau kita berinvestasi di saat harganya sedang lagi to the moon istilahnya. Seperti itu ya. Karena apa? Nanti ketika supply dari kontainer dan kapalnya itu sudah berangsur pulih, ya harganya juga akan mengikuti pulih kembali. Tidak akan seperti ini naiknya gila-gilaan gitu loh. Dan jangan lupa sektor dari ini, perkapalan ini juga dipengaruhi dari bahan bakarnya, yaitu minyak ya. Ketika harga minyak dunia itu juga mempengaruhi karena sebagian besar dari cost untuk transportasi itu ada di bahan bakar ya. Jadi ini faktor bisnisnya itu banyak pengaruhnya antara harga freight dan juga harga minyak sebagai bahan bakar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk saham-saham cyclical seperti coal dan juga ITMG, PTBA ataupun SNDR, ini saya ingatkan bahwa hati-hati kalau teman-teman berpikiran mau untuk investasi long term ya di sini dengan masuk di harga yang sekarang. Lain halnya kalau misalkan hanya untuk trading ya, itu kan kita berbeda ceritanya. Jangan sampai nanti teman-teman masuk tiba-tiba ini saatnya dia koreksi gitu loh. Itu yang nyesek ya. Dia sudah naik, terus teman-teman baru masuk sekarang ya karena dikira ini secara fundamental murah akan bisa lipat 2, lipat 3, akan mau ke 10.000 lah segala macam. Nah, saya soalnya sempat baca juga ada yang wah ini secara PI masih murah, ini harganya bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya itu sebenarnya sih sangat beresiko. Dan kalau teman-teman mengikuti yang metode seperti itu ya. Jadi ini video ini saya bahas untuk saham-saham cyclical. Oke, jadi kesimpulannya untuk view ke depan ini kita harus hati-hati melihat ya dari pergerakan asing. Kalau asingnya out terus, kita juga harus berpikir untuk meredus porto kita ya, untuk yang teman-teman yang trading ya. Teman-teman yang trading untuk juga ikut mengikuti pergerakan dari asing. Dan yang kedua, untuk saham-saham cyclical itu bukan waktu yang tepat jika teman-teman berpikiran untuk berinvestasi saat ini. Itu berbahaya sekali gitu loh, karena hanya dengan melihat sekilas seperti yang tadi saya jabarkan ya. Oh ini terlihat bahwa labanya besar. Nah ini nanti ke depan bisa harganya akan naik segala macam. Nah itu teman-teman hati-hati. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, sukses dan cuan selalu. See you guys.